Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau nyelam lebih dalam nih soal krisis finansial 2008. Fokusnya ke hipotek Suprema tapi. Kita lihatnya dari sisi yang agak beda ya, yaitu psikologi manusia. Yang ternyata, nggak serasional yang kita bayangin. Sumber kita kali ini dari pemikiran di buku Predictably Irrational. Betul. Buku ini kan intinya menggugat ya anggapan standar di ekonomi kalau kita ini rasional melulu, penuh perhitungan. Nah, krisis 2008 ini, wah, jadi kayak studi kasus gede banget yang nunjukin peran irasionalitas kita. Ternyata gede banget loh perannya, jauh lebih besar dari yang kita akui mungkin. Jadi misi kita sekarang, yuk kita bongkar akar psikologis krisis ini. Dan apa pelajarannya buat Anda semua. Titik. Tapi beneran sesimpel itu? Atau jangan-jangan ada lapisan lain di bawahnya? Model ekonomi yang lama kan selalu bilang manusia itu ya egois, pinter ngitung untung rugi, pokoknya rasional banget lah. Tapi kok terus ada krisis.com tahun 2000, disusul krisis hipotek Suprema 2008 yang heboh itu, rasanya teori sama kenyataan kok nggak nyambung ya? Persis. Krisis ini tuh kayak tamparan keras, nunjukin kalau psikologi kita, sisi irasional kita itu, wah, pemain utama, bukan cuma figuran. Coba diingat lagi kejadian beruntung di September 2008 itu. Gila kan? Pemerintah AS ambil alih Fannie Mae and Freddie Mac, terus Merrill Lynch dijual ke Bank of America, Lehman Brothers bangkrut, AIG diselamatkan Fed, Washington Mutual juga disita. Ini kan bukan cuma angka di berita, ini tuh akibat dari keputusan-keputusan yang ya jauh dari kata rasional. Kita kayaknya kelamaan percaya pasar itu pinter, orang pasti mikirin kepentingannya sendiri. Ternyata asumsi itu rapuh banget. Nah, ini dia nih. Masuk ke intinya di pasar hipotek. Kok bisa ya orang-orang itu ngambil pinjaman yang jelas-jelas kelihatan gitu loh. Mereka nggak bakal sanggup bayar. Aneh aja kedengerannya. Nah, ini bagian yang menarik banget. Buku ini bilang salah satu biang keroknya ya, itu bank nggak mikirin kalau orang awam itu susah loh ngitung berapa sih pinjaman yang pas buat kantong mereka. Mikirin konsekuensi jangka panjang itu kan rumit ya, nggak semua orang bisa. Jadi tanpa panduan yang jelas, orang ya cenderung nerima aja apa yang ditawarin bank. Atau kalkulator online itu. Misal dibilang bisa pinjam sampai katakanlah 38% gaji. Angka ini tuh dianggap kayak rekomendasi implisit gitu, bukan batas maksimal yang bahaya. Wah, jadi kayak nggak sengaja kejebak di batas maksimal ya? Mirip cerita temen si penulis buku itu, si Dave, yang semangat banget soal interest-only mortgage. Dia pikir itu cerdas banget secara finansial. Tepat sekali. Teorinya sih, oke, hipotek jenis ini fleksibel. Uang yang harusnya buat nyicil pokok bisa dipakai buat yang lain. Misal, lunasin utang kartu kredit, atau bayar uang sekolah anak, gitu kan? Tapi, kenyataannya gimana? Seringnya beda banget. Contohnya sepupu si Dave, Didi, misal nih, dia mampu bayar cicilan $3.000 sebulan buat hipotek biasa. Pas ditawari interest only, bukannya dia ambil rumah yang sama terus sisa uangnya dipakai buat hal produktif lain. Malah gimana? Dia malah ambil rumah yang jauh lebih gede. Dengan cicilan tetap $3.000 karena kan cuma bayar bunga di awal. Jadi fleksibilitasnya nggak dipakai buat yang lain, malah buat ya maksimalin utang, buat beli rumah semaksimal mungkin. Waduh. Akibatnya, ya jelas risiko jadi super gede. Apalagi harga rumah kan naik turun, nggak selalu naik terus. Bank secara nggak langsung ya kayak ngegoda orang buat utang lebih banyak dari kemampuan real mereka. Kalau gitu harusnya kan ada yang ngerem dong ya. Di mana peran regulator waktu itu? Kok bisa praktek berisiko kayak gini dibiarin aja? Nah, ini dia pertanyaannya. Kalau kita hidup di dunia yang isinya manusia super rasional semua, mungkin regulasi ketat nggak perlu-perlu amat. Orang kan bakal ngitung sendiri risikonya, itu kan logikanya. Iya sih. Tapi karena kita ini manusia biasa yang sering banget nggak rasional, deregulasi pasar hipotek itu ternyata ya bencana. Aturan soal uang muka, bukti penghasilan, macam-macam itu dilonggarin semua. Hasilnya, yaitu tadi, muncul hipotek ninja, no income, no job, or assets. Ninja ya? Pinjaman dikasih ke orang yang jelas-jelas nggak punya kemampuan bayar. Gila kan? Jadi regulasi itu fungsinya kayak pagar pengaman lah. Biar kita nggak celaka karena kecenderungan kita sendiri.
Analoginya bagus tuh, kayak bikin jalan tol. Kalau kita anggap semua supir jago, nggak pernah ngantuk, nggak pernah ngebut. Nggak perlu ada marka kejut atau batas kecepatan ya. Betul, nggak perlu bahu jalan juga. Tapi kan kita tahu, realitanya nggak gitu. Manusia bisa salah, bisa lalai. Regulasi finansial itu ya pagar di jalan tol ekonomi kita, biar nggak pada nabrak. Oke, paham. Jadi selain susah ngitung, terus tergoda pinjaman gede, faktor psikologis apa lagi nih yang main? Kan tuduhan paling kenceng itu Bank Nernya serakah sengaja nipu nasabah gitu. Bener nggak sih? Kepentingan dan bias kita dalam melihat sesuatu. Kita cenderung lihat apa yang mau kita lihat. Maksudnya gimana tuh? Konflik kepentingan. Contoh gampangnya gini, dokter yang dia punya saham di perusahaan obat baru. Terus ada pasien datang, diagnosisnya agak abu-abu nih, nggak 100% jelas. Si dokter ini mungkin cenderung lebih mudah merekomendasikan obat baru itu. Dia mungkin beneran yakin itu yang terbaik buat pasien. Tapi di saat yang sama, dia juga dapat untung finansial kan dari sahamnya. Oh, jadi ada dorongan bawah sadar gitu ya? Derung nyaring informasi biar cocok sama kepentingan atau harapan kita. Bankir juga gitu, mungkin nggak semua sengaja nipu. Tapi kalau bonusnya tergantung dari berapa banyak KPR yang dia jual, ya mungkin dia jadi lebih optimis menilai kemampuan bayar calon nasabah. Teori kejahatan rasional yang bilang orang nimbang untung rugi dulu sebelum berbuat jahat itu nggak sepenuhnya ngejelasin ini. Banyak kecurangan kecil itu terjadi karena orang bisa merasionalisasi tindakannya. Ah nggak apa-apalah cuma sedikit ini, gitu. Bukan karena kalkulasi dingin. Wah, ini menarik nih. Jadi bukan cuma soal serakah hitam putih ya, tapi lebih ke bias kognitif dan konflik kepentingan yang mungkin nggak disadari penuh. Terus ada lagi katanya jebakan pikiran namanya planning fallacy. Itu apa lagi? Nyambungnya ke krisis gimana? Planning fallacy, iya. Itu kecenderungan kita buat ngeremehin waktu, biaya, sama resiko suatu rencana. Tapi sebaliknya, kita ngeberlebihan manfaatnya. Kita cenderung terlalu optimis, fokus ke skenario bagusnya aja. Contohnya gimana tuh dalam kehidupan sehari-hari? Paling gampang pas bikin anggaran bulanan, kita pasti ingat bayar sewa, listrik, cicilan, makan, itu kan rutin. Tapi sering banget lupa nyiapin dana buat kejadian tak terduga. Apa coba? Kayak genteng bocor atau ban mobil pecah. Nah, itu dia. Atau amit-amit, sakit, atau kena PHK. Hal-hal yang nggak rutin ini sering luput dari perencanaan kita. Celakanya, industri finansial itu kayaknya paham banget kebutaan kita ini. Mereka pinter manfaatinnya. Mereka bikin sistem denda dan biaya penalti yang gede banget. Yang aktifnya justru pas kita lagi apes kena kejadian tak terduga itu. Maksudnya? Ya, pas kita telat bayar cicilan, pas cek kita kosong, pas kita kelebihan pakai limit kartu kredit, denda-denda ini sumber untung besar buat mereka. Kita nggak mikirin pas daftar. Pas kejadian, baru kerasa. Aduh, ini kayak pengalaman si penulis buku soal asuransi mobilnya yang telat diperpanjang pas dia lagi di luar negeri itu ya. Kayaknya ribet banget urusannya waktu itu. Persis. Itu contoh ekstrim tapi nyata banget. Satu kesalahan kecil aja lupa perpanjang asuransi tepat waktu, langsung dianggap nasabah buruk. Akibatnya, wah panjang, semua diskon hangus. Nggak bisa urus lewat telepon atau online, harus datang ke kantor cabang yang jauh banget, naik kereta 7 jam. Serius? Sampai segitunya? Iya, terus nggak boleh bayar pakai cek, harus tunai hari itu juga. Premi naik gila-gilaan. Puncaknya, saking butuhnya uang tunai saat itu buat bayar premi, dia terpaksa ambil pinjaman instan dari agen di sana. Bunganya 20,5% plus biaya $100. Cuma buat bayar asuransi. Ya ampun. Nah, coba bayangin kalau ini nimpa orang yang kondisi keuangannya udah ya pas-pasan atau sulit. Satu kesalahan kecil bisa bikin terjerumus ke lingkaran setan utang. Nggak bisa keluar lagi. Kita sering abai sama syarat dan ketentuan denda ini karena mikir, nggak mungkin lah kejadian sama gue. Padahal, ya bisa aja kan? Ngeri juga ya efek dominonya. Nah, ngomong-ngomong soal efek, krisis ini kan juga bikin kepercayaan orang anjlok banget ya. Ke bank, ke lembaga keuangan, bahkan ke pemerintah. Seberapa penting sih sebenarnya kepercayaan ini buat ekonomi? Kok kayaknya sering dilupain? Penting banget, krusial malah. Kepercayaan itu kayak oli dalam mesin ekonomi. Nggak kelihatan bentuknya, tapi vital banget biar mesinnya jalan lancar. Waktu itu kan Menteri Keuangan AS, Henry Paulson, minta dana talangan $700 miliar dari pajak rakyat buat nyelamatin bank-bank yang jadi penyebab krisis.
Iya, ingat banget itu. Ramai banget kan protesnya. Banget, amarah publik meledak. Ada kutipan bagus dari jurnalis David K. Johnston di buku ini menggambarkan perasaan orang waktu itu. Pegangin tuh bajingan biar gua hajar. Saking marahnya. Bukannya fokus balikin kepercayaan, para politisi malah nambahin pasal potongan pajak yang nggak nyambung ke RU bailout itu, biar lolos mungkin ya. Terus, belakangan Paulson ngaku kalau dana itu nggak dipakai sesuai rencana awal yang katanya buat beli aset busuk bank. Loh, terus dipakai buat apa? Ya, buat suntik modal langsung ke bank. Ditambah lagi berita-berita bankir malah bagi-bagi bonus jutaan dolar. Pakai duit bailout itu, makin hancurlah kepercayaan publik. Buku ini ada nyinggung soal insting balas dendam sebagai penegak aturan sosial. Kedengarannya agak aneh ya. Nyambungnya gimana? Iya, ini salah satu temuan menarik dari ekonomi perilaku. Kedengaran aneh, tapi secara evolusi, keinginan kita buat balas dendam, meskipun kadang kelihatan gak rasional atau merugikan diri sendiri, ternyata bisa berfungsi sebagai cara ampuh buat negakin aturan main dalam kelompok sosial. Contohnya? Misal gini, kalau Anda tahu, saya bakal ngejar Anda habis-habisan kalau Anda katakanlah nyolong mangga saya biarpun saya rugi waktu dan tenaga buat ngejar Anda mungkin jadi mikir 2 kali sebelum nyolong kan? Ya. Nah, kemarahan publik ke bankir itu bisa dilihat sebagai bentuk balas dendam sosial itu. Ini nunjukin betapa pentingnya reputasi dan kepercayaan dalam sistem sosial dan ekonomi. Sekali rusak, wah susah banget balikinnya. Bank sentral bisa aja nyuntik dana triliunan dolar, tapi kalau nggak ada kepercayaan kalau sistemnya adil, pemainnya bertanggung jawab, ya suntikan dana itu nggak akan efektif dalam jangka panjang. Ekonominya nggak akan sehat lagi. Isu panas lainnya kan soal gaji dan bonus bankir yang gila-gilaan itu ya. Banyak yang rasa nggak adil, apalagi setelah mereka bikin krisis terus diselamatin pakai uang pajak. Tapi kan selalu ada argumen kalau duit gede itu perlu buat narik orang paling pinter dan bikin mereka kerja maksimal. Benar nggak sih anggapan itu? Duit gede sama dengan kinerja bagus? Nah ini dia. Ini salah satu poin paling menantang dari buku ini. Melawan asumsi dasar dunia bisnis banget. Ada eksperimen menarik di India yang diceritain di buku ini. Jadi orang dikasih tugas macam-macam. Ada tugas ingatan, kreativitas, motorik halus. Terus mereka dibagi beberapa kelompok dengan tawaran bonus beda-beda. Ada yang kecil, sedang, ada yang gede banget. Setara gaji 5 bulan kalau berhasil. Wow, gede banget. Pasti yang bonus gede kinerjanya paling bagus, Gom. Justru itu, hasilnya mengejutkan. Kelompok yang ditawarin bonus paling gede itu, kinerjanya malah lebih jelek dibanding yang bonusnya sedang atau kecil. Loh, kok bisa? Kayaknya stres atau tekanan gara-gara insentif yang terlalu besar itu malah bisa ganggu fungsi kognitif otak. Jadi malah nggak bisa mikir jernih, nggak bisa kerja optimal. Jadi uang itu bisa kayak pedang bermata dua ternyata. Motivasi sih penting, tapi insentif finansial yang ekstrim, yang gede banget, bisa jadi bumerang, malah nurunin performa. Tunggu dulu. Jadi bonus gede malah bikin kerja jelek. Ini kan kebalikan dari semua yang kita dengar di dunia korporat selama ini. Terus gimana dong solusinya? Kan pernah ada usulan batas gaji eksekutif. Kayak yang diusulin Obama dulu, misal $500.000 plus saham gitu. Efektif nggak tuh? Buku ini agak skeptis ya soal efektivitas sekedar nentuin batas angka gitu aja. Kenapa? Karena ada masalah relativitas. Relativitas gimana maksudnya? Gini, buat bankir yang udah biasa digaji jutaan dolar setahun, angka 500.000 itu mungkin malah dianggap penghinaan, bukan insentif. Mereka bisa jadi ngerasa nggak dihargai, terus malah jadi males, atau cari cara lain buat dapat kompensasi yang mereka anggap pantas. Entah lewat celah aturan, atau ya pindah kerja aja. Solusi yang disaranin buku ini lebih ke arah perubahan struktur dan budaya. Gimana kalau kita dorong munculnya bank-bank baru? Bank baru yang dari awal punya struktur gaji beda, lebih realistis, lebih transparan, dan yang penting, lebih menekankan peran etis bankir sebagai penjaga ekonomi, bukan cuma sebagai mesin pencari kekayaan pribadi. Oh, jadi lebih ke ubah norma dan ekspektasi ya? Bukan cuma potong angka. Kira-kira gitu. Lebih ke arah jangka panjang dan perubahan fundamental. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua obrolan kita, akar masalahnya itu sebenarnya kita terlalu pede sama model ekonomi rasional pas bikin kebijakan dan bangun institusi.
termasuk pasar uang ini. Tepat sekali. Bisa dibilang gitu, ekonomi neoklasik yang jadi panduan utama selama puluhan tahun ini kan, ya dibangun di atas asumsi yang kuat banget. Asumsinya ya itu tadi, manusia 100% rasional, pasar super efisien, ada invisible hand Adam Smith yang otomatis benerin semuanya. Nah, asumsi ini sering dianggap kayak kebenaran mutlak gitu, nggak perlu diuji lagi secara empiris. Dari keyakinan inilah lahir banyak rekomendasi kebijakan, mulai dari asuransi kesehatan, dana pensiun, pasar modal, sampai yaitu pembenaran buat diregulasi besar-besaran di sektor keuangan. Logikanya sih masuk akal ya. Kalau orang dianggap selalu rasional dan pasar selalu efisien, ya ngapain perlu banyak aturan? Malah ganggu kan? Nah, itu dia argumennya. Tapi buku ini bilang, keyakinan buta sama rasionalitas model begini itu bahaya banget. Balik lagi ke analogi jalan tol tadi. Sama aja kayak ngerancang jalan tol buat sopir-sopir sempurna yang nggak pernah salah. Kan nggak realistis. Kita justru perlu mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Bias pikiran kita, pengaruh emosi kita. Susahnya kita memahami probabilitas dan risiko jangka panjang. Kita perlu pakai kacamata dari ilmu lain, psikologi, sosiologi, filsafat, biar pemahaman kita tentang perilaku manusia lebih utuh, lebih realistis. Nah, pemahaman yang lebih utuh ini yang harusnya jadi dasar kita ngerancang dunia di sekitar kita, termasuk sistem finansial, supaya sistemnya lebih tahan banting sama error manusiawi kita. Jadi, ini bukan berarti kita harus buang teori ekonomi yang udah ada sama sekali ya, tapi lebih ke melengkapinya dengan pemahaman soal perilaku manusia yang nyata. Betul sekali. Melengkapi bukan mengganti total. Dan yang paling penting menurut saya, kita harus mau dan berani menguji ide dan kebijakan baru itu. Pakai data, secara empiris, sebelum diterapkan dalam skala besar-besaran. Jangan asal percaya teori aja. Maksudnya diuji gimana? Ya sebelum meluncurin kebijakan raksasa kayak bailout 700 miliar dolar atau sebelum merombak total aturan satu industri, idealnya kita coba dulu dalam skala kecil. Misalnya terapkan beberapa versi kebijakan di beberapa daerah berbeda. Terus kita lihat mana yang paling efektif. Ada nggak efek samping yang nggak kita duga sebelumnya? Kalau kita bikin kebijakan nasional cuma modal keyakinan dogmatis atau teori di atas kertas tanpa bukti lapangan, yaitu resep buat ngulangin bencana lagi dan lagi. Kita perlu lebih rendah hati dan pakai pendekatan berbasis bukti, eksperimen. Wah, dalam banget ya pembahasannya. Jadi, dari obrolan kita ini, jelas banget ya kalau krisis finansial kayak 2008 itu bukan cuma soal angka, bukan cuma soal keserakahan, atau sistem yang salah hitung. Tapi juga cerminan langsung dari cara kerja otak kita yang, yaitu tadi, predictably irrational. Irasional, tapi polanya bisa ditebak. Mulai dari kita yang ternyata payah banget ngitung resiko KPR, terus bias pas ambil keputusan karena ada konflik kepentingan, sampai kita sering lupa kalau kepercayaan itu aset penting yang sering diabaikan sama model ekonomi standar. Betul, tapi memahami sisi irasional kita ini jangan sampai bikin kita pesimis loh ya. Justru sebaliknya, ini peluang. Kalau kita tahu di mana titik lemah kita, di mana kita sering salah langkah baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, kita kan bisa mulai bikin sistem yang lebih tangguh, lebih manusiawi. Entah itu cara kita ngatur keuangan pribadi kita sendiri atau aturan main di level negara dan pasar keuangan. Kita bisa mulai pasang pagar pembatas dan rambu peringatan yang lebih efektif di jalan tol finansial kita. Karena kita sadar pengemudinya ya kita ini nggak selalu sempurna. Benar banget. Nah, ini mungkin pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang dan renungkan nih. Mengingat betapa susahnya mengubah asumsi dasar soal rasionalitas manusia yang udah kadung mendarah daging di teori ekonomi dan kebijakan publik selama ini, jangan-jangan tantangan terbesarnya itu bukan cuma nemuin solusi atau aturan yang lebih cerdas berdasarkan ilmu perilaku ini. Mungkin tantangan sebenarnya adalah gimana caranya meyakinkan para pembuat keputusan, politisi, regulator, pemimpin bisnis untuk benar-benar mau menguji solusi-solusi baru itu secara empiris. Diuji dulu dalam skala kecil, lihat buktinya, sebelum krisis berikutnya datang lagi dan maksa kita semua bertindak panik tanpa persiapan. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut? Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.